Hello Bedars, dengan Doni dari Beturban. Kali ini ada sebuah cerita bahkan fenomena yang menarik dari belahan dunia yang lain selain daripada di Indonesia. Di belahan dunia yang lain itu, tepatnya di Jepang, ada sebuah profesi yang dianggap wajar. Sedangkan kalau di Indonesia, profesi ini dianggap tidak wajar, bahkan akan dipenjara karena melanggar undang-undang. Di Jepang itu ada sebuah profesi, yaitu menjadi artis film dewasa. Yang ingin menjadi artis film dewasa ini cukup banyak, bahkan dikatakan ribuan wanita mau menjadi artis film dewasa tersebut. Fenomenanya adalah di saat seorang wanita ini menjadi artis film dewasa tersebut, itu dianggap wajar. Bagaimana tidak? Setelah dia mungkin setelah dia menggeluti profesi ini, dan mungkin suatu saat dia bosan, atau mungkin juga suatu saat dia menemukan laki-laki yang mau menerima apa adanya, dia bisa melanjutkan hidup tanpa ada beban bahwa dia pernah menjadi artis porno. Dia bisa mempunyai anak, kehidupan yang baik dengan suami, dan warga Jepang pun tidak mencibir akan profesi ini. Mereka juga anggap biasa-biasa saja gitu. Makanya tidak ada tekanan dan tidak ada cibiran dari orang Jepang untuk profesi tersebut. Nah, baru-baru ini ada berita yang menghebohkan dan mungkin membuat penggemar film dewasa cukup berduka. Karena kehilangan atas seorang artis yang cukup terkenal, Rina Arano. Artis ini ditemukan pada tanggal 14 Juni terikat di sebuah pohon di hutan. Tepatnya di Hitachiota, prefektur Ibaraki, Jepang. Dari rekaman CCTV memperlihatkan ada seorang laki-laki yang mengendarai sebuah mobil membawa Rina Arano. Dari temuan CCTV tersebut mengarah kepada seorang laki-laki yang bernama Hiroyuki Sanpei. Kehidupan Hiroyuki ini bukan biasa-biasa, tetapi boleh dikatakan keluarganya cukup berada. Karena dia memiliki sebuah villa di daerah Bunkyo, Tokyo, tidak jauh dari hutan Hitachiota. Dari penemuan polisi tersebut, akhirnya Hiroyuki Sanpei ini diinterogasi oleh polisi. Dan didapati dari ponselnya tersebut pernah terjadi percakapan atau DM melalui Twitter dengan Rina Arano. Sebab Rina Arano tidak hanya menjadi seorang artis film dewasa, menjadi model, dia juga menerima panggilan. Dan didapati dari ponselnya Sanpei, terdapat pembicaraan yang mengarah kepada Sanpei akan membooking Rina Arano. Mungkin terjadi deal-dealan harga, deal-dealan tempat, dan akhirnya mereka berjanji untuk bertemu di stasiun Mito. Setelah mereka bertemu di stasiun Mito, mereka berdua menuju sebuah rumah liburan keluarga Sanpei atau keluarga Hiroyuki. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mendapatkan ada sebuah ruangan di dalam rumah liburan tersebut yang di bawah tanah, yang menurut keterangan polisi katanya pernah terjadi atau pernah ada sebuah kehidupan di sana, yang artinya ada seseorang yang dianggap disekap di ruangan tersebut. Dari ponsel Hiroyuki ditemukan sebuah foto yang menggambarkan bagaimana Rina itu diborgol. Tapi dari pengakuan Hiroyuki tersebut bahwa borgol tersebut dilakukan tidak dengan paksaan. Ya mungkin untuk sebuah adegan borgol itu digunakan oleh Rina dengan sukarela, ya. Nah, dari bantahan ini juga polisi tidak bisa membuktikan bahwa memang Rina itu dipaksa. Hanya dari mayat saja mana ketahuan dipaksa atau tidaknya, ya. Nah, saat Hiroyuki diinterogasi oleh polisi, Hiroyuki tidak membantah bahwa dia melakukan DM dengan Rina dan dia juga mengajak Rina ke rumah liburannya. Tidak dibantah. Tapi dia membantah kalau dia menyekap dan memaksa Rina. Dari penemuan mayat Rina, dinyatakan hilang tanggal 5 Juni.
8 Juni polisi melakukan penyisiran dan 14 Juni polisi menemukan mayat. Pada waktu itu polisi dengan sigap mengumumkan telah ditemukan mayat wanita dengan ciri-ciri seperti Rina yang digambarkan mempunyai tai lalat di atas bibirnya. Dan tidak disangka ada seorang penelpon atau mungkin seseorang yang mengaku mengenal Rina dekat, dan dia mengatakan bahwa mayat tersebut adalah Rina Arano. Hasil otopsi mengatakan mayat tersebut mati dicekik dengan adanya tulang rahang dan tenggorokan yang patah. Kasus ini masih terus berjalan karena belum didapati bukti yang cukup kuat yang mengarah kepada Hiroyuki Sanpei. Kalau dilihat dari bukti-bukti yang ada, dari hasil otopsi, pandangan gua, Hiroyuki Sanpei itu bukan tersangka. Karena menurut gua, seorang yang sudah membunuh dengan keji, meninggalkan mayat di hutan yang tidak jauh dari rumah liburannya, dan tidak memastikan kembali bukti-bukti. Soalnya kan ditemukan oleh polisi itu ponsel Rina di dalam rumah liburan Hiroyuki. Betapa gobloknya Hiroyuki yang meninggalkan jejak, karena ditemukan telepon genggamnya Rina Arano di rumah liburan Hiroyuki tersebut. Masa sih seorang pembunuh tidak teliti meninggalkan handphone yang dibunuhnya? Tidak masuk akal kalau buat gua. Nah, dari pernyataan, dari penyelidikan, dari otopsi, dan dari keterangan yang masih bergulir saat ini, karena sampai sekarang belum ditemukan yang pasti, dari pendapat gua, seseorang, mungkin juga pacarnya atau mungkin orang yang mengaku mengenal dekat saat identifikasi mayat dilakukan. Yang belum diketahui siapa identitas pria tersebut, atau entah pria atau wanita. Yang pasti ada seseorang yang mengaku tahu persis bahwa itu dan menyatakan itu adalah mayat Rina Arano. Bisa jadi penelpon itu adalah pembunuhnya. Apa opini Anda? Ada pendapat lain? Yuk diskusi.